Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka dikabarkan akan segera berkantor di Papua. Kehadiran Gibran ini merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo yang memberi tanggung jawab kepada Gibran untuk mengakselerasi percepatan pembangunan hingga menangani persoalan HAM di Papua. Lantas, apakah kehadiran Wapres di Papua akan efektif untuk mengatasi persoalan yang selama ini terjadi di Papua? Kabar tersebut pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia atau HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra sewaktu menghadiri laporan tahunan Komisi Nasional HAM di Jakarta pada 7 Juli 2025. Terkait hal ini, Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka di Klaten, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juli 2025 menyatakan siap ditugaskan di mana saja, termasuk Papua, bahkan berkantor di sana jika perlu. Tapi belum ada kepastian soal kapan tugas tersebut akan mulai dijalankannya. Misalnya Wapresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun. Karena apapun itu, ya kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi. Bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi, meski demikian, penugasan Wapres ke Papua ini bukanlah hal baru. Pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres Maruf Amin pernah berkantor selama beberapa hari di Papua. Wapres Amin berkantor di lantai 4 kantor Gubernur Papua pada 9 hingga 12 Oktober 2023. Wapres Amin memimpin Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP sejak 2022. Keberadaan lembaga itu menjadi tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Otsus Papua. Meski bukan hal baru, namun jika benar-benar terwujud, penugasan Wapres Gibran ke Papua menjadi angin segar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua. Pasalnya sejak awal dulu persoalan di Papua seakan tidak ada habisnya, terutama terkait kasus kekerasan yang terus terulang. Lantas, apa kira-kira langkah yang bisa diambil pemerintah jika benar-benar serius ingin menyelesaikan persoalan di Papua? Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Aisyah Putri Budiatri, dalam wawancara dengan Kompas, Kamis 10 Juli 2025 mengungkapkan, selama ini pemerintah cenderung melakukan pendekatan militer dalam menyelesaikan persoalan di Papua, meski hasilnya terbukti nihil. Untuk itu, Aisyah menekankan pentingnya melakukan pendekatan lain, salah satunya dengan membangun dialog secara komprehensif dengan melibatkan seluruh tokoh, organisasi, maupun jaringan yang ada di Papua untuk menyelesaikan konflik. Kita mendorongnya pendekatan dialog. Gitu. Karena dulu saya ingat banget nih Mas Muridan gitu ya, ahli Papua gitu ya dari tim kami itu selalu bilang bahwa dialog jika gagal bisa diulang kembali. Dan dalam konteks itu tidak ada korban jiwa ya. Nah, tapi pendekatan militer, kalau gagal, ya pasti akan menimbulkan korban jiwa, darah, trauma, dan lain-lain gitu, yang akan berlangsung terus, dan justru memperdalam konflik tadi gitu. Jadi, menurut saya, ini titik di mana justru ya tadi, balik ke apa yang saya sampaikan di awal gitu. Harusnya ini menjadi momen di mana Prabowo menunjukkan nih, meskipun mungkin nanti koordinatornya yang ditunjuk adalah Wapres gitu ya. Tapi justru ini adalah momentum penting gitu, mumpung masih di awal pemerintahan juga, bahwa pemerintahan Prabowo berubah gitu. Mengambil pendekatan dialogis yang humanitarian gitu ya, basisnya gitu ya, untuk menyelesaikan konflik Papua gitu. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2004 hingga 2008 yang dirangkum dalam buku berjudul Papua Roadmap mencatat 4 akar masalah di Papua, yakni gagalan pembangunan di Papua, marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta sejarah dan sosial politik di Papua. Meski demikian, hingga saat ini Aisyah menilai komitmen pemerintah baru sebatas dalam pembangunan fisik di Papua yang dilakukan lewat kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Namun sejumlah persoalan lain, seperti kekerasan dan pelanggaran HAM, tak pernah terselesaikan. Pendekatan dialog yang komprehensif dan pelibatan seluruh elemen masyarakat Papua menjadi kunci untuk mengurai benang kusut persoalan ini, dibandingkan dengan pendekatan militer yang terbukti hanya memperdalam luka. Akankah penugasan Wapres Gibran menjadi momentum perubahan, atau hanya pengulangan sejarah tanpa solusi nyata bagi Papua? Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya?